Gua habisin lu malam ini juga Dimyati, membatin Cutak Asmaran rajanya para Jawara Tangerang. Bergaulah dengan akhlak yang baik, moto Ponpes Cilongok. Abuya Dimyati Cilongok lahir di Kampung Doyong Tangerang. Ayahnya Ki Romli meninggal waktu muda bersama istrinya. Abuya dan adik-adiknya Dawing dan Haji Diong diangkat anak oleh Haji Sidik bin Hajah Ilot, orang nomor 2 terkaya di Cilongok waktu itu. Cucu dari Ki Khairun, Doyong ini pun akhirnya lebih banyak menghabiskan waktunya untuk belajar di pondok pesantren. Bahkan saat mondok beliau dikenal dengan kunyah Sibang Bara. Karena hampir setiap waktu di kobongnya selalu terdengar suara beliau yang berdengung karena membaca kitab. Beliau pertama kali mondok di Ki Muhyiddin Kosambi, lalu diteruskan ke Abuya Prawira Sekong, lalu ke Ki Dahlan Tanjakan, lalu ke Mama Bakri Purwakarta, dan beberapa tempat lainnya. Beliau menghabiskan waktunya 15 tahun. Saat merasa cukup, akhirnya beliau kembali menetap di Cilongok. Dan beliau pun mendirikan kobong yang dibantu oleh Haji Sidik yang begitu menyayanginya. Kobong pertama yang didirikan adalah Kobong Al-Hikam. Kobong yang penuh sejarah para wali Allah ini pernah terbakar 4 kali. Cilongok dahulu bukan seperti Cilongok saat ini. Dulunya bernama Ciwedari, dulunya sarang jawara dan dukun. Sekarang sarangnya kiai dan santri. Kalau dulu di Gelam ada jawara paling jago, gurunya di Cilongok. Kalau dulu di Cikupa ada ahli santet paling jago, gurunya di Cilongok. Bahkan Haji Sidik dulunya adalah jawara dan raja panggung karena menyediakan alat-alat panggung. Semua berkat syariatnya, perjuangan berat Abuya sehingga menjadi seperti sekarang. Bahkan cobaan dan rintangan dalam berdakwah yang harus dihadapi Abuya, nyawa pun menjadi taruhannya. Bagaimana tidak, semua terkejut dan tidak senang dengan berdirinya pesantren Cilongok, terutama para jawara, para dukun, dan lain-lain. Bahkan, kobong yang pertama dibuat dibakar mereka sampai 4 kali. Tiap kali dibakar, Abuya selalu menerimanya dengan tersenyum dan kembali membangunnya. Bahkan sekali para jawara yang suka menghina beliau. Saat ketemu dengan jawara, tapi beliau hanya diam dan tersenyum. Banyak juga para ahli ilmu hitam yang mengirimkan santet tapi selalu mental dan tidak pernah dibalas oleh Abuya. Para jawara dan dukun kebingungan sendiri menghadapi Abuya yang selalu mereka hina dan ejek-ejek agar memancing terjadinya perkelahian. Tapi Abuya tidak pernah marah, bahkan selalu baik dan ramah kepada mereka. Akhirnya, suatu ketika mereka mendapat kesempatan untuk itu. Saat seseorang jawara paling jago, bahkan rajanya para jawara, yaitu Cutak Asmaran, mendengar bahwa rambut Abuya enggak bisa digunting si tukang cukur, membatinlah sang jawara ini. Kurang ajar, ternyata Dimyati mau pamer ilmu. Ternyata senyumnya selama ini palsu. So tawadu, mau nantangin gua habisin lu malam ini juga Dimyati, kata Cutak Asmaran, membatin sang jawara. Dan saat itu juga beliau mendatangi rumah Abuya. Padahal Abuya saat mengetahui rambutnya tak mempan dicukur malah masuk ke dalam kamar dan menangis. Karena bukan itu yang beliau inginkan. Cutak Asmaran sebelumnya meminta izin dulu dengan ayah angkat Abuya untuk berduel dengan Abuya. Jawara tempo dulu walaupun jawara tapi masih memakai tata krama. Kalau zaman sekarang, terkadang seorang santri pun ada yang suka menghina orang lain karena lupa tata krama atau adab. Mau pakai cara apapun ente nggak bisa bakal ngalahin si Dimyati, kata Haji Sidik, ayah angkat Abuya Dimyati Cilongok, kepada Cutak Asmaran yang menantang Abuya untuk berduel. Dengan santai dan penuh keanggunan, Abuya berjalan keluar rumah untuk menghadapi Cutak Asmaran. Mereka berduel di depan rumah. Saat sudah saling berhadapan dalam jarak 5 meter, saat sudah keduanya benar-benar dalam posisi siap, pertarungan pun dimulai. Benar-benar cara kesatria, keduanya hanya duduk diam bersemedi, tetapi terdengar suara pukulan, saling pukul, suara perkelahian. Bukan main, mereka memakai ilmu meraga sukma. Akhirnya selang beberapa lama perkelahian selesai.
Perkelahian selesai tanpa ada yang bersimbah darah. Dua-duanya sama kuat, akhirnya perkelahian pun berubah menjadi ajang perlombaan meraga sukma ke dalam benda. Cutak Asmaran mengaku kalah karena Buya bisa masuk ke dalam telur ayam sedangkan Cutak Asmaran bisa masuk cuma ke dalam botol. Sejak saat itu Abuya agak sedikit tenang. Tiada lagi yang berani mengganggu beliau selain Cutak Asmara. Memang bagaimanapun Jawara tetaplah Jawara, sebelum mati tetap saja nggak nerima kekalahannya. Akhirnya Haji Sidik pun memakai siasat menikahkan Hajah Diong dengan adik Cutak Asmaran. Setelah menjadi keluarga, Cutak Asmaran berubah menjadi pelindung Abuya dalam berdakwah. Semakin kuatlah perjuangan dakwah Abuya di Mete Cilongok. Generasi mereka inilah yang menjadikan Cilongok seperti sekarang. Pesantren Cilongok pun berkembang pesat berkat bantuan para jawara dan tokoh masyarakat Cilongok. Mungkin tanpa mereka tak sebesar sekarang. Abuya Dimyati, Haji Sidik, Haji Gozali, Cutak Asmaran, dan Haji Ahmad adalah tokoh 4 pilar Cilongok. Makam para pilar ini berada di depan masjid pertama yang dibangun Abuya. Maaf, mungkin kita pernah melewati bahkan melangkahi makam para tokoh yang sudah berjasa besar bagi umat Islam khususnya Tangerang. Semoga cerita ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan semoga sesekali bisa mengirimkan doa buat para tokoh tersebut. Cerita ini diambil dari tim Hore PPT.